Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Ibu akan mengabsen dulu ya, mengecek kehadiran kalian. Yang ibu panggil namanya, angkat tangannya. Azhar hadir. Ika hadir. Erpan hadir. Intan hadir. Marsha hadir. Mirna hadir. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional dulu ya. Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu kepada kalian tentang pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini ya, yaitu kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Nah, ini ada pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan. Kira-kira menurut kalian siapa yang tahu negara mana saja yang pernah menjajah bangsa Indonesia? Ada yang tahu? Siapa? Belanda. Oke, Belanda. Oke, Portugis. Inggris. Oke, Inggris. Jepang. Oke. Prancis. Nah, itu adalah nama-nama negara yang pernah menjajah Indonesia. Selain itu, apa tujuan mereka datang ke Indonesia? Mencari rumah-rumah. Nah, selain mencari tujuan pembelajaran hari ini, kita akan mengenal budaya sejarah baik tokoh maupun periodisasinya di Indonesia serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Lalu kalian juga mampu menceritakan kembali
bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dan mencapai kemerdekaan. Lalu kalian juga dapat mempresentasikan ke depan kelas, karena nanti ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kita akan mengadakan ice breaking. Kenapa ada ice breaking? Supaya kalian lebih semangat dalam belajar. Tuh, ya. Siap? Menampilkan sebuah video pembelajaran. Nanti kalian simak video pembelajarannya. Nanti kalian simak pembelajarannya dari video tersebut. Jika ada yang perlu kalian catat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video bertema sejarah ini, aku akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dimulai pada tahun 1500-an, Indonesia kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa melalui jalur laut. Mereka yang pernah datang dan menduduki Indonesia diantaranya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tapi jauh sebelum itu, ada banyak hal yang melatar belakangi kenapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa Renaissance, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Salah satunya adalah teori heliosentris yang dikemukakan oleh Copernicus. Teori heliosentris menyatakan bahwa bumi dan planet-planet mengelilingi matahari, dan bumi itu tidak datar, melainkan bulat. Yang kedua, adanya revolusi industri, di mana penemuan sip uap untuk kapal memudahkan bangsa Eropa melakukan perjalanan. Yang ketiga, Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II berhasil merebut wilayah kekuasaan Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi dan menutup jalur perdagangan. Hal ini menyebabkan pedagang dari Eropa tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah. Mereka pun mulai mencari rempah-rempah ke benua lain, salah satunya Indonesia dan negara-negara lain di benua Asia. Sekian video sejarah kali ini, semoga ilmu yang aku sampaikan bermanfaat untuk Sejak zaman kuno, pelayaran dan perdagangan dari barat dan negeri Cina memerlukan pelabuhan sebagai tempat singgah, mengambil bekal dan menumpuk barang. Daerah Malaka merupakan daerah di Nusantara yang berkembang menjadi pusat perdagangan pada abad 14. Bahkan Malaka menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia. Di Malaka terjadi pertemuan pedagang yang berasal dari tanah Arab, Gujarat, Benggala, Palu, Siam, dan negeri Cina, serta pedagang lokal dari Sumatera, Jawa, Maluku, dan kepulauan kecil di daerah Nusantara. Pedagang dari Nusantara terkenal dengan barang dagangannya yang berupa rempah-rempah dan hasil bumi lainnya, di mana barang tersebut sangat dibutuhkan bangsa asing yang memiliki banyak kegunaannya. Rempah-rempah dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, digunakan untuk
memiliki siklus di Australia yang menyimpulkan musim barat dan musim timur. Hal itu yang membuat Malaka menjadi titik tengah pertemuan antara pedagang dari Nusantara dan pedagang dari Barat. Bangsa-bangsa asing atau bangsa-bangsa Eropa mengetahui bahwa Malaka menjadi pusat perdagangan di Asia. Mereka banyak yang berdatangan dan berdagang serta memulai melakukan penjajahan dari pulau ke pulau di Nusantara untuk mencari rempah-rempah dari daerahnya langsung ya. Beberapa hasil rempah-rempah yang terkenal dari wilayah Indonesia yang dibutuhkan bangsa asing yaitu diantaranya vanili, lada, dan cengkeh. Bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Nusantara pada mulanya bersikap baik untuk mengambil simpati dari rakyat. Namun pada akhirnya mereka melakukan penindasan dan kekerasan untuk keuntungan mereka sendiri, yakni dengan melakukan monopoli perdagangan. Selain menjadikan daerah di Nusantara sebagai lumbung padi, Nusantara juga dijadikan daerah kekuasaan yang mereka jaga untuk tidak direbut baik kerajaan yang ada di Nusantara maupun bangsa Eropa lainnya. Oleh karena itu, demi menjaga daerah kekuasaannya di Nusantara, mereka juga melakukan peperangan satu sama lain. Nah, ini adalah rute-rute pelayanan bangsa asing ke Indonesia ya. Salah satu latar belakang para pedagang datang ke Indonesia yaitu pada abad ke-15 dan 16 mencari rempah. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia tidak bersamaan. Mereka juga menempuh jalur yang berbeda. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia diawali oleh bangsa Portugis, lalu disusul oleh Spanyol, disusul Inggris dan Belanda. Nah, ini adalah data kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa Eropa yang menjadi pelopor. Pelopor itu yang pertama ya, yang penjelajahannya ke samudra. Mereka sempat terjadi perseteruan antara dua negara. Lahirlah Perjanjian Tordelas pada 7 Juni 1494. Lewat perjanjian tersebut, Portugis dan Spanyol sepakat membagi dunia menjadi dua bagian dengan garis demarkasi yang terbentang dari kutub utara dan kutub selatan. Daerah di sisi barat garis adalah kekuasaan Spanyol, sementara Portugis di sisi timur. Oleh karena itu, dalam melakukan penjelajahan samudra bangsa Portugis menempuh jalur timur, yakni lewat pantai barat Afrika sampai ke Tanjung Harapan. Kemudian menyusuri pantai timur Afrika menuju ke Calicut atau India. Terus ke timur hingga akhirnya mencapai Kepulauan India melalui Selat Malaka pada tahun 1511. Bangsa Portugis telah menduduki Malaka dan setahun kemudian tiba di Maluku. Mengapa bangsa Portugis datang ke Indonesia? Nah, Indonesia itu sangat kaya kan akan rempah-rempah. Jadi bangsa Portugis datang ke Indonesia itu ingin mencari rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan bawang. Rempah-rempah ini sangat berharga dan dicari oleh banyak bangsa di Eropa. Ya, bangsa Portugis pun tertarik untuk datang ke Indonesia dan mendapatkan rempah-rempah sebanyak-banyaknya. Ya, mereka ingin menjual rempah-rempah tersebut dengan harga yang sangat mahal di negara mereka. Nah, ya, kapan mereka datang ke sini bangsa Portugis itu? Bangsa Portugis pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1511. Mereka dipimpin oleh seorang pelaut yang sangat terkenal dengan nama Alfonso de Albuquerque. Yang mereka mendarat di Maluku, sebuah pulau Indonesia yang sangat terkenal dengan rempah-rempahnya. Sekarang kedatangan bangsa Spanyol. Akibat dari perjanjian Tordelas tadi, jalur pelayaran bangsa Spanyol ke Indonesia untuk pertama kalinya bertolak belakang dari bangsa Portugis. Bangsa Spanyol di bawah pimpinan Fernando atau Ferdinand menempuh jalur barat pada 20 September 1513. Ferdinand beserta 5
Nah, ini ada rute kedatangan bangsa Eropa di Nusantara atau di Indonesia ya. Nanti dibagikan petanya dan amati oleh kalian. Itu ada rute-rutenya, ada garis-garis terputus. Coba lihat, perhatikan. Nah, amati ya. Coba lihat. Nih, di sini ada yang garisnya putus-putus hitam. Itu adalah jalur atau rute kedatangan bangsa Portugis. Nah, di sini juga ada yang rutenya warna hijau. Ini adalah rute kedatangan bangsa Belanda. Yang warna biru, garis putus-putus, itu adalah rute kedatangan bangsa. Nah, ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok dan akan membagikan nomor job study atau LKPD nanti oleh kalian diisi sesuai lini masa atau pertanyaan yang ada di layar ya. Kalian sesuaikan dengan pertanyaan tersebut. Di kertas 2 lembar dikasih nama per kelompoknya, nanti oleh kalian dipresentasikan di depan. Bisa dimengerti? Bisa. Nanti persiapkan siapa yang akan ke depan untuk mempresentasikan. Ibu kasih waktunya 15 menit dari sekarang ya untuk kalian mengisi. Sesuai pertanyaan ini, tahun berapa negara-negara tersebut datang ke Indonesia? Berarti ada 4 negara kan? Negara Spanyol, negara Belanda, negara Inggris, dan Portugis. Siapa nama tokoh bangsa asing yang datang ke Indonesia? Berarti kasih waktu 15 menit dari sekarang. Kelompok ini siapa yang mau berdepan nanti? Kelompok ini siapa yang cepat? Kalau kelompok itu siapa yang cepat? Beres? Selesai semuanya? Sebelum kalian mempresentasikan ke depan kelas, kita akan mengadakan lagi ice breaking untuk kedua kalinya. Apalagi barusan kalian sudah berdiskusi ya, pasti pikiran kalian itu merasa capek, jenuh ya. Nah, kita akan mengadakan ice breaking lagi supaya semangat kalian itu timbul lagi dalam pembelajaran hari ini. Semangat ya. Thank you.
Berbeda di kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 2. Silakan ya teman kalian yang sedang menunjukkan. Saya dari kelompok 2, saya akan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok saya. Nama anggota Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 maju. Silakan ya teman kalian yang sedang presentasi. Assalamualaikum perkenalkan nama saya Regina dari kelompok 3 yang beranggota Reina dari Oke, tepuk tangan. Nah, kalian tadi sudah melihat tayangan video pembelajaran tentang kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Kalian juga sudah melihat atau mendengarkan pemaparan ibu tentang kedatangan bangsa-bangsa Indonesia. Kalian juga sudah melewati peta rute kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Kalian juga sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan perwakilan dari tiap kelompok. Ibu akan memberikan soal evaluasi sejauh mana kalian sudah memahami, sudah mengerti dari penjelasan yang tadi Ibu paparkan. Nanti Ibu bagi tanya soal evaluasinya. Ya, ada yang menurun, ada yang meningkat. Sesuaikan ini. Contohnya nomor 1. Ini kan menurun. Nah, kalian isinya menurun ke sini. Bisa dimengerti? Bisa. Ibu bagikan gambarnya ya. Ibu beri waktu kalian untuk mengisi 15 menit ya. 10 menit aja ya. Cukup. Sebelum refleksi. Sok isi ya. Tentukan yang menurun sama yang mendata ya. Baca soalnya dengan baik-baik. Ingat-ingat tadi tentang pembahasan yang tadi pasti ada. Sudah selesai? Sudah. Ingat ya. Untuk pembelajaran hari ini, kalian kan tadi sudah ya belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Ada berapa negara tadi yang datang ke Indonesia? Ada 4. Apa aja? Nah, kita refleksikan pembelajaran hari ini. Menurut kalian apa kelebihan dari negara Indonesia? Apa? Kelebihan? Oke, bakal banyaknya rempah. Selain itu apa lagi? Apa Ipa? Iya, kan rempah-rempah sudah ya. Selain rempah-rempah, negara Indonesia juga sangat strategis ya. Jalurnya sangat strategis dan sangat apa?
semua yang merupakan sumber daya alam di Indonesia. Satu, ya bawang merah, bawang putih, keras ya. Kalau ininya, apa lagi? Kunyit, apa lagi? Oh, cabai, apa lagi? Kencur, ya. Ada yang tahu kencur? Tahu. Apa lagi? Kita? Ini itu cabai yang tadi sudah dijawab oleh Pak. Nah, yang ketiga, referensi yang ketiga, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Ada ilmu yang bisa kalian ambil? Kalian jadi mengetahui bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia, bahwa ternyata negara kita kaya akan sumber daya alam yang diincar oleh negara lain. Oke? Nah, selain itu, ya, selain senang apa lagi perasaan kalian? Bahagia, ya. Kalian senang belajar dengan ibu? Oh ya, ada yang lewat. Nah, ini adalah contoh rempah-rempah yang diincar oleh bangsa Eropa. Tadi sudah disebutkan oleh kalian, ya. Kalian tahu bentuk cengkeh? Pernah kalian menggunakan cengkeh tidak? Mungkin kita kasih lihat ya dari ibu suaraku berani. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari ibu. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan barusan bisa bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar kita mulai. Bantuan dulu ya.